Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan Sobat Warta Kota, bertemu saya kembali dengan Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota, pemimpin redaksi Tribun Bekasi, Tribun Bogor, dan Tangerang. Jadi numpuk ini. Tribuners, siang ini kita akan bincang-bincang santai tetapi serius. Nanti akan banyak gelak tawa dengan Bupati kita, ya, Bupati Karawang, Teteh Dr. Selika Nurhadiana, ya. Mudahnya dipanggil Teh Seli, ya. Selamat siang Teteh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Domu sehat? Sehat, Alhamdulillah. Teman-teman, agar suara kami lebih bening, izin buka masker. Baru tadi sudah tes, Alhamdulillah negatif semua. Aman ya kita semua. Teh, terima kasih menyambut kami. Sama-sama, Bang. Ini pertemuan kedua, tapi yang pertama April 2021, 2020, 2 tahun lalu, saat Teh Seli baru pertama kali ya, COVID ya. Kalau saya tak salah sekitar tanggal 24 Maret ya, masih rumah sakit dulu. Ya. Teteh, bagaimana sekarang Karawang kondisi terkini menghadapi COVID? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Tribuners ya, juga Warta Kota, Bang Domu, terima kasih loh udah berkunjung ke Karawang. Siap. Tentunya kalau bicara masalah Karawang hari ini kita tahulah bahwa per Februari pada bulan ini memang situasi Karawang dengan varian yang baru Omikron ini ya cukup mengalami fluktuasi kenaikan. Level berapa? Di sini kami level 3. Level 3. Memang di sini memang sedikit unik, Bang Domu, karena memang di Karawang ini ada beberapa klaster yang memang dari varian Delta maupun juga yang pertama kali kita ada penyebaran COVID ya. Ini memang terjadi di Karawang dengan klaster industri. Karena memang di sini kan banyak industri. Jadi memang banyak potensi-potensi orang bekerja dalam satu lingkup kerja yang memang mengharuskan mereka berkumpul. Jadi nah klaster industri ini yang menjadi klaster keluarga atau sebaliknya klaster keluarga ini akhirnya membawa ke klaster industri. Makanya dinamika Karawang ini memang cukup mungkin berbeda ya dengan daerah lain. Tapi kalau sejauh ini alhamdulillah semuanya situasi cukup terkendali. Walaupun PPKM level 3 ini kan maksudnya sebagai antisipasi kami ya, dan juga diberikan oleh pemerintah pusat dengan dasar-dasar tentunya data terkait masalah bor dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini alhamdulillah situasi cukup terkendali dengan bor rumah sakit sih relatif di angka 20%-an. Jadi mereka lebih banyak yang memang melakukan isolasi mandiri di rumah gitu, Bang. Jadi walaupun agak fluktuatif tapi aman terkendali ya saat ini ya. Alhamdulillah. Baik. Tribuners dan pemirsa sekalian, Teh Seli ini masih muda, lihat. 42 tahun loh beliau. 42 ada ya? 42 ya. Ya udah cukup. Nanti akan kita ulas. Jadi tapi di segmen berikutnya kita akan ulas bagaimana sih fakta tentang Teh Seli yang sudah anggota DPRD usia 29 tahun dan wakil bupati termuda se-Indonesia umur 30 tahun. Tapi nanti di segmen kedua kita akan masuk ke situ supaya teman-teman penasaran. Teh, hasil pemilu 2020 Teh Seli dan Kang Haji Aep pemenang di Karawang, berarti ini sudah 2 tahun ya. Bahkan kalau dirunut ke belakang nanti juga akan kita bahas, beliau ini sudah 3 periode jadi bupati. Nah pertanyaannya sekarang prestasi apa yang kira-kira sudah bisa ditorehkan pada periode ketiga ini? Ini sebenarnya tahun kedua di periode kedua. Ya. Tetapi karena pernah PLT ya. Tapi PLT kan tidak dihitung Jadi kalau bicara prestasi, saya rasa nggak cocok saya bicara hari ini tentang prestasi. Tapi karena memang kita berkewajiban terus memberikan perbaikan-perbaikan di Karawang. Yang pertama memang kami fokus target di 2022 ini adalah infrastruktur.
Kita tahu pandemik ini menyebabkan ada beberapa refocusing anggaran. Kita fokuskan ke penanganan COVID, sehingga memang beberapa program kami ya sedikit mengalami bukan hambatan ya, tapi berhenti dulu sebentar lah. Betul. Nah, tertunda lah. Itu bahasanya tertunda ya. Jadi tahun 2022 ini kita mulai lari lagi. Jadi memang banyak program-program yang memang dari tahun periode pertama sampai periode hari ini ada yang baik kami lanjutkan. Jadi program seperti yang pasti adalah perbaikan infrastruktur dengan kewenangan kami pemerintah daerah ya. Jadi infrastruktur dan kewenangan pemerintah daerah ini adalah poros desa, poros kecamatan. Hampir kurang lebih 87% ya. 87% udah beres. Jadi sisanya tinggal 13% lagi. Terus yang kedua misalnya jembatan. Jadi jembatan-jembatan juga kami selesaikan. Terus rulahu, rumah layak huni. Per tahunnya ini kami ada 1.320 unit. Di periode kedua memang saya menjanjikan satu desa 5. Jadi kurang lebih ada 1.650 unit. Konkretnya kayak apa itu? Konkretnya adalah kita memberikan rumah layak huni kepada masyarakat yang tidak mampu, tapi mereka harus punya lahan sendiri. Kami bangunkan rumah, anggarannya 41 juta, udah dipotong pajak. Dan itu ternyata antusias respon masyarakat tuh sangat baik sekali. Jadi rumah-rumah yang mohon maaf yang hampir roboh atau rumah-rumah yang dari bilik-bilik, ini memang kami selesaikan di periode pertama kurang lebih sekitar hampir 7.000 unit rumah kami selesaikan. Di luar bantuan dari provinsi ya Pak Gubernur, karena bantuan Pemprov juga ada. Tapi ini adalah dari APBD murni. Kriterianya untuk bisa mendapatkan itu tadi ya pasti rumah. Tidak mampu. Jadi dia nanti ada pengajuan dari desa. Yang targetnya adalah masyarakat yang nggak mampu. Masyarakat nggak mampu pasti mereka memiliki yang misalnya surat keterangan nggak mampu, punya KIS ya, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kan gitu. Dia penerima BPNT, penerima bantuan dari pemerintah itu menjadi sasarannya. Tapi mereka harus punya lahan sendiri baru kami bangunkan. Jadi itu rulahu. Termasuk juga relokasi abrasi. Jadi kami di daerah utara ini ada yang abrasi. Kami sengaja beli lahan, alhamdulillah 3 hektar ya. Kita bisa beli lahan. Jadi masyarakat kami yang terkena dampak abrasi, akhirnya rumahnya tergerus dengan air, kita relokasi. Itu insya Allah 2024 kami selesaikan sampai tuntas karena memang secara bertahap. Baru di tahun ini, baru tahun 2021 kemarin itu sekitar 40 unit rumah. Terus nanti kita akan tambah dan kita akan selesaikan kurang lebih sekitar 200 lah kakak yang kita relokasi. Ada Karawang Cerdas, jadi beasiswa. Beasiswa, Jadi sekarang ini anak-anak Karawang itu yang kuliah. Kalau di Karawang ini bisa negeri bisa swasta. Kalau di luar Karawang itu hanya negeri. Sama yang di luar negeri, ada yang di Jepang, ada yang di Amerika, ada yang di Kairo, Mesir. Itu kita kasih beasiswa. Syaratnya harus orang Karawang, terus dia minimal IPK 3,25. Tapi ternyata anak Karawang ini pintar-pintar, Bang. Jadi ternyata IPK mereka itu 38, 37. Jadi makanya walaupun minimalnya 325, yang 325 malah nggak bisa dapat karena kita kan memang kuotanya terbatas hanya 400 orang lah per tahun. 400 orang per tahun. Tapi kita selesaikan mereka sampai lulus di semester 8. 400 orang per tahun level sarjana. Level sarjana. Level sarjana dan itu dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu responnya sangat luar biasa. Jadi memang tidak besar tapi minimal kalau kemarin kita di 12 juta per tahun ya. Kalau sekarang karena kuantitinya kita pengen nambah di angka 9 juta per tahun. Nah, termasuk juga kita beasiswa buat anak-anak SMA SMK. Karena SMA SMK kan sekarang menjadi kewajiban dari pemerintah provinsi kan, bukan kami. Betul, tapi karena ini adalah orang Karawang, kadang-kadang masyarakat Karawang, teh gimana ini kita. Nah, akhirnya kami memberikan kurang lebih sekitar 8 miliar ya. 8 miliar ya untuk SMA. Untuk SMA, SMK se-Karawang. Ya, jadi kita juga bantu nilainya 1,4 juta per tahun. Teh, sorry ini menarik karena biasanya beasiswa itu dicari orang di media sosial biasanya. Yang tadi untuk 400 orang per tahun senilai 9 juta. Iya. Bagaimana? Kalau awal 12 juta 12 juta, tapi karena sekarang jumlahnya diperbanyak supaya semakin banyak pemerataan mungkin ya. Apa syarat dan ketentuan? Syarat ketentuannya yang pasti harus orang Karawang. Orang Karawang. Jadi syaratnya dari akte kelahiran. Lahirnya di Karawang.
Oh, lahirnya. Dan KTP? Oh, karena KTP belum ya? Ya, Mungkin udah belum. dong kan, karena dia kan udah mahasiswa, kuliah oke. KTP Karawang. Akte kelahiran, Syarat KTP. IPK-nya minimal 3,25. Oke. Atau yang tidak mampu. Jadi kalau yang nggak prestasi misal 3,25 tapi nggak mampu kita kasih. Tapi kalau misal ternyata dia mampu berarti kita pakai itu ada rumusnya ya di dinas pendidikan. Berarti di atas biasanya 3,25. Kalau yang berprestasi yang 3,8, 3,9. Jadi kita sekolahkan sampai tamat. Artinya sampai tamat ya? Sampai tamat. Jadi tapi kalau mereka turun ternyata IPK-nya kita nggak kasih. Oh, jadi kalau di bawah syarat 3,25 drop. Kalau dia turun ternyata prestasinya kita nggak kasih. Oke. Kita berhentikan. Tapi nanti misalnya dia di semester selanjutnya bisa bagus lagi, kita bisa kasih. Keren, gitu. keren. Berarti sampai katakan kalau dia kuliah 3 tahun ya 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Iya, makanya sampai... benar. Makanya di awal penganggaran kami pasang pagu 5 miliar. Berarti di nanti semester yang kedua berarti ada 2 kali lipatnya 10 miliar. Ya dong, karena ada yang masuk lagi nih. Misalnya kita mulai di semester 3, Bang. Oh, jadi semester 3 ini harus minimal 3,25. Jadi bukan di semester pertama. Jadi di semester 3 kita pagu 5 miliar, di semester 4 kita berarti 10 miliar. Karena kan nanti ada yang semester 3 baru ya lagi, kan. Ya. Jadi kita memang total kurang lebih sekarang udah angka 20 miliar. Dan itu karena responnya bagus, makanya kita hasil diskusi dan dengan teman-teman perguruan tinggi, karena kita kan ada MOU kerjasama dengan semua perguruan tinggi yang memang kami berikan beasiswa buat anak-anak didik kami. Makanya gimana nih Teh, karena ini animonya sangat bagus, nggak apa-apa deh kita dikurangin aja jumlahnya ya. Cuman jumlah uangnya, cuman kuantitinya ditambahin. Makanya jumlah orangnya dibanyakin. Ya, dibanyakin. Sejauh ini sudah ada berapa orang yang lulus? Adakah terdata kira-kira? Ada. Ya anggap aja lah kalau misalnya kita 400 orang, berarti aku ini kebijakan ini tahun 2000, Karawang Cerdas itu 2018 kalau nggak salah, jadi udah 4 tahun berjalan. Sudah 4 tahun. Berarti kalau misal dia udah semester 3, berarti 1 tahun setengah, berarti 2020 udah ada yang lulus dong. Betul dong, ya kan? betul. Jadi kurang lebih sekitar mungkin kalau sampai 2022 ini ada 1.200 orang. Wow. Ya, dan sekarang ada program baru Karawang Cerdas namanya. Karawang Cerdas ini buat hafizoh, buat penghafal Quran. Kita kasih juga. Jadi beasiswa buat para penghafal Quran. Kalau yang tadi umum, yang ini penghafal Quran. Satu lagi adalah buat yang kemarin orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi kita juga kasih, baik itu yatim piatu atau yatim piatu. Jadi, selama batas umur 17 tahun. Untuk beasiswa juga. Beasiswa yang orang tuanya meninggal karena COVID. Oke. Ya. Itu besarannya? Memang 1,4 juta per tahun. Per sama anak. Dengan SMA ya sama tadi berarti. SMA. Jadi kalau misalnya satu keluarga, ternyata kemarin ada yang 3 orang misalnya ya, bapaknya meninggal karena COVID. Berarti ya aku 1,4 kali 3. Jadi setiap anaknya dikasih. Jadi enggak satu keluarga cuma satu kita kasih, enggak. Selama anak itu memang di bawah 17 tahun dan memang orang tuanya meninggal karena COVID, karena pandemik ya, kita berikan beasiswa itu. Kalau tadi di sarjana sekitar 20 miliar per tahun, lalu di SMA SMK 5 berarti sekitar 25 miliar per tahun ya minimum ya untuk beasiswa saja. Ya, plus 8 miliar buat SMA SMK. Jadi kalau kuliah itu hampir ini besar ya Bang, sampai mungkin 33 miliar ya. Apa yang mendasari Teh Seli sehingga sangat perhatian di beasiswa? Buat saya pendidikannya utama ya. Pendidikannya yang akan mengantarkan orang ini, mereka ini akan menjadi seseorang yang lebih bisa bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi bisa mengangkat derajat keluarganya dan juga memiliki bekal keilmuan ketika mereka dewasa nanti, menurut saya. Apakah karena itu sumber dari misalnya dengan pendidikan yang baik diharapkan mereka derajatnya naik. Artinya mereka secara ekonomi berdaya. Artinya mereka bisa menghidupi keluarganya minimal. Artinya mereka minimal bisa berdikari terhadap dirinya sendiri. Betul. Jadi saya pikir pendidikan ini sektor yang paling penting. Betul. Untuk secara pribadi, apakah pernah ada histori di masa lalu keluarga atau saudara yang tidak mampu sehingga ini menjadi semangat untuk Teh Seli membuat kebijakan ini? Atau orang lain lah yang pernah dilihat seperti itu? Iya, banyak ya. Jadi kalau saya ini kan sering turun ke lapangan, kadang-kadang mereka ini terkendala biaya. Terkendala sesuatu hal, padahal mereka memiliki niat juang atau semangat juang untuk sekolah yang tinggi. Tapi mereka terkendala biaya. Walaupun hari ini alhamdulillah kan pemerintah ini membebaskan semua SPP ya. Sampai SMA. Jadi ya. SD SMP pemerintah mewajibkan, misalnya pemerintah daerah, kabupaten sampai SMP kota, ya. sampai SMP. SMA
provinsi. Kuliah Kementerian Pendidikan. Secara sekolah bismillah ya, semua udah diatasi oleh pemerintah. Tapi kadang-kadang mereka ini ada yang sekolahnya jauh, perlu transport, perlu apa. Nah, itulah yang kami akhirnya melakukan pendampingan melalui beasiswa Karawang Cerdas. Itu di luar yang memang diberikan oleh pemerintah melalui dana BOS dan lain sebagainya. Gitu. Luar biasa, 30-an miliar untuk itu hanya pendidikan ya, 33 miliar. Kalau kesehatan beda lagi. Kesehatan ini kami punya 50 puskesmas. 50 puskesmas kami ini semua udah stratanya ini mirip dengan rumah sakit. Kita punya pelayanan PONET, perawatan inap. Jadi puskesmas punya aku perawatan itu punya inap. perawatan inap. Dari 50 puskesmas ini yang udah terbangun 36 kalau nggak salah. 36, sisa 14. Pokoknya akhir masa periode saya selesai, 50 puskesmas kami ini punya PONET, punya perawatan. Tujuannya supaya nggak semua orang mau datang ke rumah sakit umum daerah karena numpuk semua nanti di sini. Kalau penyakit-penyakit tropis seperti misalnya demam berdarah, tifus, pusing-pusing dikit mual, itu bisa diobati di puskesmas. Jadi artinya peran puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat, aksesnya dengan masyarakat itu kami lebih tingkatkan. Menarik. Ya. Teh, kalau pembangunan itu ada fisik, ada non fisik ya, jiwanya lah ya. Tadi kan kesehatan sudah, lalu pendidikan sudah. Bagaimana dengan pembangunan perekonomian Karawang? Ya, perekonomian ini kan sesuatu hal yang memang harus kita pikirkan ya, dari mulai pola penganggaran kami. Karawang ini memang cukup unik karena memang dia laju pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, diakibatkan migrasi orang pindah ke Karawang. Artinya itu kan harus dipolakan dengan nanti pola anggaran yang dibutuhkan menurut aku. Jadi kalau makin banyaknya penduduk, artinya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan suatu kebijakan itu pasti makin banyak korelasinya, ya nggak? Nah, yang terpenting adalah yang pertama dalam pandemik ini situasi COVID ini harus terkendali. Kalau situasi COVID terkendali, pola penganggaran aku ini akan lebih bisa dimanfaatkan sesuatu hal yang baik infrastruktur maupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang bagaimana ekonomi kerakyatan ini kita tumbuhkan. UMKM ini menjadi fokus utama kami. UMKM ini menjadi fokus utama kami untuk pemberdayaan masyarakat. Baik itu dari segi permodalan, kalau kami memberikan permodalan tidak dalam bentuk uang, tapi itu dibantu oleh teman-teman perbankan melalui KUR. Tapi kalau dari kami pemerintah daerah itu lebih ke arah pendampingan seperti alat, mereka misalnya pengrajin batik, kita kasih alat batik. Misalnya mereka punya usaha kue, kita kasih oven. Atau mereka punya usaha bengkel, kita kasih mesin las. Kita ada anggarannya di pemerintah daerah tapi berupa barang. Nah, permodalannya kita koneksikan dengan perbankan ya kan. Marketingnya, nah sekarang produk UMKM kami, ini saya sama Pak Wabub ini juga concern ya karena beliau memang seorang pengusaha dan memang paham ya. Jadi memang sekarang ini produk UMKM ini udah masuk ke pasar-pasar modern. Jadi kalau misalnya abang bisa lihat, ada salah satu gerai-gerai pasar modern, itu di depan gerainya itu udah ada produk UMKM. Tapi memang hasil dibina dulu sama ya salah satu pasar modern lah ya, dibina dulu. Misalnya dari sekian, kalau nggak salah dulu tuh 70 atau 80 UMKM yang kami punya, yang baru lolos seleksi, baik itu dari BPOM-nya, dari kesehatannya, dari komposisi gizi dan lain sebagainya, itu baru di angka 20-an. Nah, termasuk masuk ke pasar koperasi karyawan. Setidaknya 20 jenis produk asli Karawang, UMKM sudah dipasarkan. Minimal kita kan membantu, bukan hanya hulunya saja. Hulu kan permodalan. Hilirnya, marketingnya kita bantu. Termasuk masuk ke koperasi perusahaan. Jadi persoalannya di situ sering perusahaan-perusahaan ini harus, maaf ya, mengakomodir atau menerima hasil UMKM dari rakyat kami. Jadi kalau itu diambil penting. dari luar, yang kalau lokal biasanya kalah ya. Dan itu kan sebenarnya bisa membantu perekonomian. Jadi kita nggak aja bicara perekonomian Karawang sebagai industri, mohon maaf, tidak hanya berbicara orang kerja di pabrik. Tapi bagaimana sekarang potensi UMKM dengan kreativitas ibu-ibu di rumah bisa menghasilkan uang. Home industry lebih banyak. Home industry. Gitu loh. Jadi memang menurut aku sih itu memang akan kami genjot. Termasuk juga pariwisata lokal. Jadi saya belajar nih dari daerah-daerah. Jadi memang kalau misalnya pasarnya, mohon maaf, pasarnya orang asing, ketika pandemik semua tidur lah tanda kutip ya. Tapi kalau Bali, pasarnya lokal, kayak misalnya orang datang misalnya ke
orang pengen datang menikmati pegunungan, orang pengen datang menikmati pantai, ya. Makanya saya pikir wah kayaknya ini Karawang punya potensi wisata. Daerah selatan kami punya gunung, punya curug, ya punya udara yang menurut aku lebih ya nggak kalah lah dengan Lembang di kota Bandung. Nah itu kita berusaha untuk hari ini ya sudah mulai menggandeng pihak-pihak swasta atau teman-teman kita yang para investor-investor swasta untuk mereka membuat sesuatu lah. Nah, alhamdulillah responnya sekarang tinggi. Jadi di selatan itu sekarang udah pada ke selatan dan itu bisa menjadi salah satu tumpuan bagi pergerakan perekonomian minimal di wilayah sana. Betul. Jadi saya pikir kalau Karawang ini besok bisa kita ambil momentum untuk ekonomi kreatif di Karawang dan potensi lokal pariwisata yang kita kembangkan, minimal orang Jakarta mau ke Bandung mampir ke Karawang, orang Bandung mau ke Jakarta mampir ke Karawang, ya perbatasan Subang, Purwakarta, Bekasi, itu kita tarik di Karawang sehingga itu akan memajukan menurut saya ya peradaban perekonomian di daerah itulah minimal. Jadi orang nggak hanya berpikir wah aku harus kerja di pabrik, nggak. Termasuk terakhir Karawang sebagai lumbung padi. Jadi sekarang ini kita dalam waktu dekat kita akan memang sekarang menggandeng beberapa investor yang akan paparan depan saya langsung untuk membuat pasar induk di sini. Tujuannya apa? Supaya para petani saya bisa menjual berasnya langsung ke pasar induk. Ya, bukan lewat tengkulak. Bukan lewat oknum tengkulak. Sehingga mereka kalau head kan sudah ditentukan oleh pemerintah ya, jadi harga eceran tertinggi sudah ditentukan, tapi minimal tidak terlalu panjang jalurnya, dan mereka bisa langsung jual ke penjual, sehingga mudah-mudahan dengan selisih harga yang bisa mereka ambil, itu bisa mereka sejahtera. Termasuk juga mungkin ke depannya, nggak mungkin ya, memang ini udah beberapa demplot, kita mungkin lebih akan fokuskan ke beras misalnya yang organik, atau beras yang rendah indeks glikemiknya rendah, yang rendah gula, ya. Ada beras hitam juga, pasarnya buat menengah ke atas. Jadi sebenarnya ini potensi yang memang kita akan kembangkan. Termasuk terakhir adalah perikanan. Jadi kita punya bandeng, kita punya udang Paname, kita punya bandeng punya ya? Ada. Bukan hanya di Jawa ya, di Jawa Tengah. Bandeng kita ini Jawa Timur nggak kalah dengan bandeng Semarang. Jadi tanpa duri kita ini memang pendampingan dengan BUMN, dengan perbankan. Jadi nanti mungkin abang bisa kita kirim lah, coba ya. Nanti abang cobain ya. Boleh dong sekali waktu kita ke sana melihat tambaknya gitu sambil prosesnya. Dan itu memang dibina langsung oleh kementerian dan juga dibina langsung oleh teman-teman BUMN melalui CSR-nya. Jadi memang aku akan fokus bagaimana perekonomian itu tumbuh di daerah situ. Jadi orang nggak perlu datang ke kotanya, nggak perlu. Jadi gimana caranya ini bisa tumbuh dan berkembang sehingga ini bisa menghadirkan dampak ekonomi bagi Teteh, ada yang sangat strategis menurut saya, karena jalan tol makin banyak keluar, lalu ini kan ada tol layang di 48 ya. Barangkali di sekitar 50 menjelang Bandung itu perlu ada rest area yang dikelola Pemda kayaknya dah. Lalu di situ UMKM diperbanyak. Ya, nah kita juga sama rest area udah bekerja sama. Di rest area 57 kita udah ada UMKM kita bekerja sama dengan rest area yang wilayah Karawang. Jadi memang kalau kita investasi tadi rest area ya sebenarnya itu bagus. Cuman kan pertama kita harus bikin BUMD-nya. BUMD ini untuk nge-link. Yang kedua permodalannya besar, Bang. Pasti kan beli tanah, kita rest area itu kan hanya rest area aja, pom bensin dan lain sebagainya. Jadi memang langkah yang pendek yang kita lakukan adalah kerjasama dengan rest area bermitra untuk bagaimana produk UMKM ini bisa berjualan di situ. Dan itu sudah kami lakukan di 57. Baik. Luar biasa. Banyak sekali. Capetan. Tadi disebut di awal nggak ada prestasi, tapi banyak sekali tribuners dan penonton. Mungkin di sesi pertama tentang pembangunan Karawang, mulai dari pembangunan fisik, infrastruktur, ya, pembangunan perekonomian sampai pembangunan jiwanya, pendidikan, kesehatan sudah mantap. Di sesi pertama akan kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Teh Shelly, nanti baru kita sesi kedua, segmen kedua. Ya. Terima kasih Bang. Jadi tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan kami untuk menginformasikan terkait masalah program-program atau legacy yang memang kami lakukan selaku pemerintah daerah. Pada prinsipnya memang sebuah pola penganggaran maupun pola
kebijakan terkait masalah kebijakan program, ini memang perlu konsistensi, Bang. Konsistensi, perlu kerjasama, kerja tim, khususnya teman-teman dari teman-teman ASN kami ya, pemerintah daerah Kabupaten Karawang, untuk memberikan karya yang memang bisa kami pertanggungjawabkan depan masyarakat di akhir masa periodisasi kami. Bahkan di setiap tahun pun kami memberikan laporan pertanggungjawaban kepada teman-teman DPRD Kabupaten Karawang. Nah, kami tentunya mengucapkan terima kasih. Yang namanya pembangunan ini harus berkolaborasi, nggak bisa jalan masing-masing, dan harus memiliki komitmen yang kuat dari semua pihak, nggak bisa hanya pemerintah daerah, termasuk rekan-rekan media tentunya. Saya pikir inilah hari ini kita berkumpul di sini adalah untuk memperbaiki apa mungkin yang memang salah selama ini dari saya, atau memang apa sebenarnya yang memang harus kami lanjutkan. Dan harapan saya cuma simpel sih, justru setelah saya besok tidak menjadi bupati lagi, pemimpin yang selanjutnya akan mampu melanjutkan sesuatu yang baik dari kami, dan tentunya tidak mengulangi kesalahan apa yang kami lakukan pada hari ini. Luar biasa. Mungkin, Bang. Tidak semua orang berpikir jauh ke depan kayak gitu ya, pemimpin visioner. Terima kasih Teh Sally di segmen pertama. Terima kasih. Sukses.